Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan sedikit membahas materi mengenai efek yang diperdagangkan di pasar modal. Sebelum kami memaparkan materi, perkenalkan nama saya Miftah Erapi dengan NPM 1840501115 dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Arya Rizky Ramadan. Menurut Undang-Undang Pasar Modal atau UU PM dalam pasal 1 ayat 5, efek adalah surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Antara lain yang pertama yaitu surat pengakuan hutang, surat berharganya komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif atau reksadana, kontrak berjangka atas efek atau option, dan yang terakhir setiap derivatif dari efek. Penjelasan UU PM pasal 70 ayat 2, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan efek berikut ini tidak dilaksanakan oleh Bapepam untuk efek yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, efek bersifat hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, sertifikat deposito. Yang ketiga, polis asuransi. Yang keempat, penawaran efek yang diterbitkan dan dijamin pemerintah Indonesia. Dan yang terakhir yaitu penawaran efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam. Surat berharga atau efek ada 4. Yang pertama yaitu obligasi, saham, derivatif, dan unit penyertaan KIK. Dari 4 ke ini nanti bakal dijelaskan oleh rekan saya pengertian-pengertiannya. Berikut saya akan menjelaskan tentang obligasi. Obligasi merupakan surat berharga yang mewajibkan emiten untuk membayar sejumlah uang sebagai bunga sesuai interval waktu yang ditentukan, serta membayar kembali pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Dalam obligasi terdapat karakteristik yaitu surat berharga hutang yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan, berjangka waktu lebih dari 1 tahun, mempunyai beban bunga yang dibayar secara periodik, adanya wali amanat yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat hutang. Selanjutnya adanya pemeringkat efek, dan yang terakhir dinyatakan dalam suatu perjanjian surat berharga yang disebut perjanjian perwaliamatan atau indentur. Dan dalam obligasi ini terdapat berbagai jenis-jenisnya, yaitu yang pertama issuer, yang kedua sistem pembayaran bunga, yang ketiga tingkat bunga, yang keempat jaminan, yang kelima tempat penerbitan, yang keenam rating, yang ketujuh sellable feature, dan yang kedelapan sifat convertible. Kemudian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perseroan yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktivitas perseroan. Dalam saham juga terdapat karakteristik. Yang pertama surat berharga ekuitas, yang kedua memiliki hak atas pendapatan perusahaan pada saat dibagikan sebagai dividen, yang ketiga memiliki hak atas pembagian sisa ekuitas pada saat likuidasi atau bersifat lebih junior dibandingkan hutang dan saham preferen, dan yang terakhir keempat yaitu memiliki hak suara atau voting right. Dalam saham ini terdapat jenis saham dilihat dari cara peralihannya. Yang pertama saham atas unjuk atau saham yang tidak ditulis nama pemiliknya. Yang kedua saham atas nama, yang saham ini yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus dengan prosedur tertentu. Kemudian yang ketiga itu derivatif. Derivatif merupakan kontrak yang memberikan kepada pemegangnya kewajiban atau pilihan untuk menjual atau membeli suatu surat berharga atau aset keuangan. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang.
Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Kemudian yang terakhir yaitu unit penyertaan KIK. Menurut UU PM pasal 1 angka 29, unit penyertaan KIK adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Reksadana kontrak investasi kolektif adalah reksadana yang menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Portofolio efek reksadana KIK yaitu yang pertama, nilai unit penyertaan ditentukan berdasarkan NAB. Yang kedua, NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu efek dan kekayaan lain reksadana setelah dikurangi kewajibannya. Yang ketiga, kekayaan reksadana terdiri dari kas dan efek antara lain sertifikat deposito, surat berharga komersial, saham, obligasi, dan tanda bukti hutang. Kemudian yang terakhir, NAB awal untuk setiap unit penyertaan dari reksadana wajib ditetapkan sebesar Rp1.000. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.